Kaido belum awakening and it's not even a debate. Banyak banget orang bilang bahwa Kaido udah awakening. Ada yang bilang Flame Dragon Torch-nya itu awakening lah. Ada yang bilang awalnya dia ikan koi lah. Too much teori dan headcanon yang bikin fakta dari manganya sendiri itu jadi abu-abu. Sebelum makin panas, based on Viv Record-nya Kaido sendiri, dia tidak awaken. Tapi kalau masih mau ngeyel, ayo kita bahas satu persatu. Hanya karena penamaan Devil Fruit dari Kaido klasifikasinya uwo atau ikan, banyak orang yang mencocoklogikan mitologi real life di Cina tentang ikan koi yang diubah menjadi naga dengan mitologi di One Piece. Di real life, terdapat sebuah folklore di mana seekor ikan koi berhasil memanjat air terjun sampai ke puncak dan diubah wujudnya oleh dewa menjadi naga. Nah, para netizen ngecocok logiin folklore ini dengan yang ada di Wano. Katanya, ini air terjunnya dan ikan koinya adalah Kaido yang sekarang udah berubah jadi naga. Menurut gua, ini absurd banget. Berawal dari satu postingan Reddit, sekarang teorinya udah menyebar kemana-mana. Kenapa gue bilang absurd? Karena ini nggak pernah di-stated anywhere in the manga. Ini murni headcanon daripada Kaido Tart. Kalau mau logik yang sama dipakai ke semua Devil Fruit, berarti Devil Fruitnya Kaku adalah Devil Fruit sapi dong yang awaken jadi jerapah. Secara kan nama Devil Fruitnya adalah Ushi Ushinomi model giraffe. Ushi kan sapi. Jadi intinya itu hanya penamaan saja. Oda tuh nyari family tree dari binatang zoannya yang terdekat. Sama halnya kayak dinosaurus. Dinosaurus dimasukin kategori ke Ryu. Ryu artinya dragon. Paham kan sampai sini? Ada dua versi dalam teori ini. Yang pertama bilang awaken formnya itu adalah naga magmanya. Tapi ada juga yang bilang awaken formnya adalah dragon formnya. Dua-duanya salah. Ketika Mythical Zoan awaken, mostly karakteristiknya itu menganut juga karakteristik dari tipe Devil Fruit lainnya. Layaknya Luffy yang sebenarnya Zoan, pas awaken bisa menganut karakteristik Paramecia, yaitu mengubah sekelilingnya menjadi karet. Sama juga seperti Saint Killingham yang walaupun Zoan, bisa memanipulasi sekitarnya juga lewat mimpi dan ketakutan yang bisa dimanipulasi. Jadi sejauh ini, semua Mythical Zoan yang sudah awaken on screen bisa mempengaruhi environment-nya sekitar layak Paramecia. Problemnya, Kaido nggak punya kemampuan ini. Dia kuat, tapi hacks untuk mempengaruhi environment-nya itu nggak ada sama sekali, yang merupakan salah satu karakteristik utama dari Mythical Zoan yang sudah awaken. Ditambah juga kalau kita mau ngomongin secara visual, kebanyakan pengguna Zoan dan Mythical Zoan yang udah awaken akan ada awan hitam atau putih yang melingkari di leher mereka. Terkecuali Luffy Gear 4 dan Yamato yang belum dikonfirm oleh Oda bahwa dia tuh awaken. Di panel manga mana dijelasin bahwa requirement awakening harus usernya yang selaras sama Devil Fruitnya. Gak ada satupun ngatain kayak gitu. Adanya pas Kaido ngejelasin tentang konsep awakening, dia bilang bahwa the user mind and body have to catch up. Artinya harus selaras antara pikiran dan tubuh. Bukan keselarasan antara user dan Devil Fruitnya. Ini konsep yang sama kayak orang nge-gym. Coba kalian search aja di Google namanya mind muscle connection, di mana semua pergerakan di otot lu itu bisa sinkron ke otak lu. Orang-orang selalu cocok logiin dengan Luffy. Katanya lihat aja Nika dan Luffy itu selaras banget. Dua-duanya pecinta kebebasan, makanya bisa awaken. Tapi pertanyaan berikutnya, dari mana kita tahu kalau Kaido tuh nggak selaras sama Devil Fruitnya? Emang kita tahu backstory dari Azure Dragon miliknya? Kita nggak tahu apa-apa karena Azure Dragon di Cina dan Azure Dragon di One Piece itu beda backstory-nya, belum tentu sama. Di Cina mungkin dia adalah sosok pelindung, tapi belum tentu juga di One Piece seperti itu. Contohnya aja, Kirin dari Holy Knights beda sama yang di folklore real life. Di real life, Kirin itu berkaitan dengan kebijaksanaan, kebaikan, dan lain-lain. Tapi di Holy Knights, kerjaannya bawa-bawa mimpi buruk. Dari sini aja udah beda kan? Jadi lo nggak bisa samain dengan headcanon yang ada di otak lo bahwa mitologi di real life itu akan sama dengan mitologi di One Piece. Jadi belum tentu kalau naga biru yang di real life itu adalah sebuah pelindung, belum tentu di One Piece dia sebuah pelindung. Bisa aja ternyata naga biru di One Piece itu seorang penghancur. Kalau dia seorang penghancur, selaras dong dia sama Kaido. Oke, gua paham Kaido itu jago pakai banget. Gua sampai bikin videonya. Ada beberapa kategori di video itu yang gua kasih nilai 9/10, even 10/10. Tapi dalam kategori Haki, dia masih tergolong B aja kalau dibandingin sama top tier lainnya. Sebelum gue lanjut, gue jelasin singkat dulu tentang konsep Haki ya. Jadi, Haki itu didasari oleh willpower. Semakin tinggi willpower lu, Haki lu akan semakin kuat. Berarti kalau willpower lu itu tinggi, Hao, Busho, dan Kenbun lo itu outputnya akan semakin besar. Begitu juga dengan advance versionnya.
Semakin tinggi willpower lu, kemungkinan akan semakin lama juga lu bisa ngelihat masa lalu pakai future sight. Semakin tinggi willpower lu, semakin gede juga radius dari advance Bushido yang bisa lu keluarin. Dan semakin tinggi willpower lu, akan semakin tinggi juga destruktif advance Hao yang lu keluarin. Dan petir hitamnya juga akan semakin gede. Ini konsep yang sangat basic, input sama dengan output. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau alasan Kaido nggak bisa awaken karena dia terlalu fokus ke haki, hakinya emang sekuat apa? Gue udah bolak-balik lihat fight-nya dengan Luffy di Onigashima, gak ada satupun display haki dari Kaido yang skala hancurnya itu gede pakai banget. Oke, Kaido emang island level menurut gue, dia bisa ngancurin pulau, tapi gak pakai hakinya. Mostly ketika dia bertarung hancur-hancuran, yang digunakan itu kalau nggak apinya, anginnya, atau nggak petirnya. Tidak ada yang sumbernya dari haki. Paling mendekati ya Hakai, tapi Hakai itu pun adalah serangan kombinasi dengan Big Mom. Justru haki Kaido ini nggak digunakan untuk skala besar, digunakannya untuk one on one doang. Makanya dari scaling, haki Garp tuh lebih kuat dari haki Kaido. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Gue nggak ngasal cuap doang. Mungkin kalian berpikir Garp udah tua, tapi penjelasannya gini. Kalau kekuatan fisik berkurang seiring tambah tua, haki enggak. Bahkan haki Joyboy yang udah 900 tahun lebih di dalam Emmet masih sama kuatnya. Jadi haki Garp yang udah tua nggak lebih cacat dari haki Garp yang lagi prime. Beda sama fisiknya, ototnya udah mulai ciut dan dia udah mulai staminanya ngos-ngosan. Haki Garp itu setara dengan Roger, karena untuk dia bisa ngimbangin Roger yang punya pedang Supreme Grade, dia harus punya haki yang lebih kuat dong, karena cuma pakai tangan kosong doang. Kalau lo pada bilang haki Kaido lebih kuat dari haki Garp, itu sama aja lo bilang bahwa haki Kaido itu lebih kuat dari Roger, dan menurut gua itu sangat tidak valid. Secara fakta juga, Kaido nggak ada fit haki segede Island, di mana patokan gua adalah Galaxy Impact. Dari sheer size-nya aja, kalau Kaido ukurannya segini, radius Galaxy Impact ini bisa segede 70 kali size-nya Kaido. Intinya, daripada gua yapping terlalu lama, Kaido nggak awaken dan hanya ada dua faktor. Pertama, Kaido nggak bisa master Devil Fruit-nya, atau nggak yang kedua, Oda blunder. Tapi ternyata di dunia One Piece, kalau gua bilang Oda blunder, gua bakal diserang habis-habisan. Jadi, suka-suka kalian lah, cari aja alasannya kenapa Kaido nggak awakening. Thank you udah mampir, see you on the next video.